Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian dimanapun kalian berada, bertemu kembali dengan saya, Romo Tino SSCC di dalam catatan pesiarah. Sunatlah hatimu, tunjukkanlah kasihmu kepada orang lain, sebab kalian pun dahulu asing. Tempat di mana kita datang, tempat di mana kita berada, senantiasa menjadikan kita sebagai orang asing. Tetapi sebagai orang beriman kita diajari bagaimana kita senantiasa hidup di dalam kasih Tuhan. Bukan menaruh curiga, tetapi memberikan kesaksian bahwa ada sukacita di dalam kebenaran dan beriman seturut kehendaknya. Sebelum kita mendengarkan permenungan dari catatan pesiarah, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, Engkau menjadikan kami anggota keluarga-Mu berkat Yesus Kristus Putra-Mu. Semoga kami semakin menyadari betapa besarnya kasih-Mu, sehingga kami pun semakin mengasihi Engkau dan sesama kami di dalam persiaran hidup kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Kita tahu bahwa Allah kita adalah kasih. Dan kasih yang tulus serta ikhlas itu terbukti ketika kita tetap memiliki kasih yang sama, cinta yang sama, meskipun hati kita harus terluka. Di dalam kitab Ulangan jelas dikatakan, sunatlah hatimu. Artinya bagaimana kita mengurangi sikap egoisme kita, sikap cuek kita, rasa dendam kita. Jika Anda dan saya serta kita semua menganggap diri, mengenal dan beriman kepada Allah yang Esa, menjadi tidak masuk akal ketika kita mengutamakan dendam kita, ketika kita mengutamakan rasa sakit hati kita, ketika kita mengutamakan kebencian atau keirian kita kepada mereka yang mungkin membuat kita sulit, yang mungkin membuat kita terluka, yang mungkin dulu pernah menghina kita. Di dalam kitab Ulangan kita diingatkan melalui firman-Nya bahwa kita sebagai anak-anak Allah diminta untuk menunjukkan kasih-Mu dan juga kasih-Ku serta kasih kita semua kepada orang asing, sebab kalian, Anda dan saya juga pernah menjadi orang asing di tempat baru di mana kita berada. Pada bacaan hari ini kita diajak untuk mengenali siapa sesama kita. Mencintai Allah berarti mencintai orang-orang di sekitar kita. Mengenali Allah berarti mengerti dan memahami apa yang bisa kita bantu, apa yang bisa kita berikan pertolongan kepada saudara-saudari kita. Sangat lucu ketika kita mengaku diri sebagai orang beriman, tetapi masih bertanya, siapakah sesamaku? Siapakah saudaraku? Masih tidak masuk di akal ketika kita mengaku orang sebagai orang yang beriman, tetapi kita dengan mudah menghakimi dan mengaku bahwa dia adalah pengadil, mengaku bahwa dirinya yang berhak untuk menyalahkan atau membenarkan seseorang tanpa pandangan yang objektif, tanpa kebenaran yang objektif. Hanya mendahulukan suara hati yang mementingkan egoisme dan kesenangan diri semata. Hari ini kita diingatkan, jika kita masih egois, jika hidup kita dipenuhi dengan rasa dendam, sakit hati, sunatlah hatimu, ubahlah hatimu, ubahlah hati kita semua menjadi hati yang damai. Untuk apa kita memikirkan sesuatu yang melukai, padahal yang melukai belum tentu ingat atau menyadari bahwa pribadi itu telah melukai Anda
dan saya dan kita semua. Kita diajak untuk mengampuni, kita diajak untuk mendoakan supaya mereka yang berbuat salah segera menemukan pertobatannya dan kembali pada perbuatan yang benar. Biarlah Tuhan yang mengadili, karena kita hanyalah hambanya dan kita bukan Tuhan atas sesama kita. Di dalam Injil hari ini kita mendengarkan suatu contoh yang amat baik dari Yesus bagaimana dikatakan di dalam Injil Matius. Ketika ada orang bertanya bahwa apakah gurumu tidak membayar pajak? Tetapi Yesus mengatakan, bagaimana pendapatmu, Simon? Ia tidak bertanya kepada yang bertanya, tetapi dia ingin mengajari bagaimana Petrus bersikap sebagai murid Yesus. Ketika Petrus mengatakan, dari orang asing, maka kata Yesus kepadanya, jadi bebaslah rakyatnya. Tetapi agar kita jangan menjadi batu sandungan bagi mereka, pergilah memancing ke danau, dan ikan yang pertama kau pancing, tangkaplah, bukalah mulutnya, maka engkau akan menemukan mata uang 4 dirham di dalamnya. Ambillah itu dan bayarlah kepada mereka. Seringkali kita berkomentar, kok kita orang Katolik takut ke gereja padahal yang lain bisa untuk melakukan doa. Kenapa kita yang mengaku diri sebagai murid Kristus harus taat kepada negara, harus mengikuti aturan PPKM? Bukankah kita hanya taat kepada Allah? Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih, melalui Injil hari ini kita diingatkan oleh Yesus. Seringkali kita lupa bahwa segala tindakan kita seringkali menjadi batu sandungan bagi orang yang memiliki pemahaman dangkal. Maka kita yang memiliki pemahaman lebih, yang diberikan pengertian lebih, bertindaklah bijaksana. Sebagaimana dikatakan oleh Yesus di dalam Injil Matius hari ini. Orang yang beriman, ia akan semakin taat. Orang yang beriman, ia akan semakin mengerti mana yang wajib diberikan kepada Tuhan dan mana yang wajib diberikan kepada negara. Jangan kita hanya bertanya apa yang diberikan negara, apakah kita sudah berkontribusi untuk negara kita sebagai perwujudan iman kita. Sangat wajar ketika kita menjadi pusat perhatian karena selama ini kita yang taat dan setia. Tetapi beranikah kita terus belajar menjadi taat dan setia sebagai wujud dan bukti iman kita secara nyata, bukan hanya pandai beretorika. Karena bukti ketaatan iman adalah ketika kita bisa mentaati dan bersikap rendah hati serta terus belajar di dalam dinamika kehidupan bersama. Semoga berkat Tuhan senantiasa melindungi dan memberkati kita semua. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih. Sebagai orang beriman yang mengenal Tuhan, mestinya tidak bertanya apa yang negara berikan bagi kita. Tetapi kontribusi apa sebagai orang beriman yang kita berikan kepada negara sebagai bukti bahwa kita bisa menjadi terang di antara bangsa-bangsa. Selamat mengawali pekan, jangan takut untuk taat di dalam kebenaran, karena itulah yang dikehendaki Tuhan.